Kamu terus menjauhi bumi, kemudian melihat banyak satelit yang mengelilinginya. Bentuk dan ukurannya beragam. Masing-masing punya antena dan sumber daya, dan kebanyakan berupa panel surya atau baterai. Kamu sampai di bulan. Objek langit berbentuk bulat ini berhawa kering dan dingin. Di permukaannya juga terdapat banyak kawah dan batuan. Ada juga area gelapnya. Inilah rongga raksasa bekas tabrakan asteroid atau komet yang dibanjiri oleh lava basalt. Sedangkan area yang lebih terang berupa dataran tinggi. Yuk kita lanjutkan perjalanan menuju Mars yang juga disebut sebagai planet merah. Ya, tentu karena diselimuti debu halus berwarna oranye kemerahan mirip bedak talk. Permukaannya berbatu-batu, serta banyak jurang, gunung berapi, kawah, dan danau kering. Ada juga badai debu yang meliuk-liuk. Dari dekat memang terlihat seperti tornado raksasa, tapi itu belum seberapa loh, karena badai besar bisa terlihat dari bumi. Oke, kita sampai di raksasa gas Jupiter. Planet ini tertutup oleh awan-awan tebal berwarna merah, kuning, coklat, dan putih. Warna-warni ini membuat Jupiter terlihat bergaris-garis. Permukaannya tidak padat dan cuma berupa lapisan gas, sehingga kita tidak bisa menapakkan kaki di situ. Itu sih sudah pasti Saturnus. Cincinnya sangat khas, terdiri dari serangkaian cincin kecil berupa bongkahan batuan dan es. Bola hidrogen dan helium ini tidak punya permukaan padat dan anginnya bertiup dengan kecepatan ekstrem, 1.600 km per jam di ekuatornya. Saat melanjutkan perjalanan, kamu tidak melihat planet lain. Pasti karena tertutup oleh matahari. Suasananya kok makin seram ya. Tempat ini terlihat besar, dingin, dan gelap. Sabuk Kuiper termasuk struktur terbesar di tata surya kita. Bentuknya seperti donat dan tepi dalamnya berjarak mulai dari 30 unit astronomi dari matahari. 1 unit astronomi kira-kira sejauh jarak dari matahari menuju bumi, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Sabuk Kuiper menjadi sumber utama komet-komet. Ratusan ribu objek di area ini berdiameter 96 km atau lebih. Sebagian di antaranya bahkan punya satelit sendiri. Setelah melalui sabuk Kuiper, kita sampai di awan Oort. Awan komet raksasa berbentuk bulat ini mengitari tata surya dan membentang sejauh 5-100 ribu unit astronomi. Awan Oort ini seperti gelembung berdinding tebal dengan lebih dari 2 triliun runtuhan objek ruang angkasa. Yang terkecil saja sebesar gunung. Kamu semakin meninggalkan tata surya, lalu memasuki ruang hampa di antara berbagai sistem bintang. Tapi, di sini tidak benar-benar kosong kok, karena penuh dengan debu, partikel lain, medan magnet, dan sinar kosmik. Nah, sampai juga di tempat tujuan kita, lubang hitam. Di tempat misterius ini, hukum fisika yang kita tahu tidak berlaku. Lubang hitam muncul saat bintang masif runtuh karena beratnya sendiri. Medan gravitasinya sangat kuat sehingga sinar X sekalipun tidak akan bisa lolos darinya. Karena itulah bagian pusat lubang hitam berwarna hitam pekat. Tapi masih bisa terlihat kok. Objek mengerikan ini menelan semua materi yang bergerak terlalu dekat kemudian menekannya menjadi piringan gas membara dengan suhu super panas. Lubang hitam juga membengkokkan cahaya di sekitarnya yang kemudian membentuk bayangan lingkaran. Kamu pun mendekati medan gravitasi bersuhu panas ini untuk mencari horizon peristiwa. Setiap lubang hitam punya garis tak kasat mata. Kalau sampai melintasinya, benda apapun tak akan bisa lolos. Termasuk seberkas sinar, semakin ke dalam, gravitasinya sangat kuat. Tapi, lingkaran yang ada di tengahnya masih lebih besar dari horizon peristiwa. Saat mendekati lubang hitam, suatu objek akan mengorbitnya. Kalau sudah begini, tidak akan ada titik baliknya. Dan, objek tersebut akan tertarik masuk ke lubang. Sebelum sampai di horizon peristiwa, kamu akan melewati lingkaran foton. Ya, memang terlihat mirip bayangan lubang hitam sih, tapi sebenarnya bukan. Kalau tubuhmu masih tetap utuh setelah sampai di sini, kamu akan bisa melihat tengkukmu. Partikel cahaya dari kepalamu akan mengelilingi lubang hitam dalam kecepatan tinggi, lalu mendekatimu dari depan. Sayangnya, kamu tak akan bisa menangkis. Saat menuju pusat lubang hitam, akselerasi kepala dan kakimu akan berbeda jauh. Bahkan beribu kalinya gravitasi bumi. Kamu akan mengalami spagetifikasi. Nah, ini kita bahas lagi nanti ya. Kamu bisa lihat sendiri kan, objek malang itu tidak bisa melawan gravitasi lubang hitam. Saat tertarik ke orbitnya, materi akan gepeng menjadi pita setipis pisau cukur yang berputar-putar. Gesekan
Panas, gaya listrik dan magnet memberi energi pada piringan ini sehingga mulai bersinar benderang. Lubang hitam yang paling masif punya pita terang ini, bahkan jutaan galaksi pun akan kalah terang. Di dalam piringan benderang ini, partikel saling bergesekan sehingga geraknya melambat lalu terlempar ke horizon peristiwa di lubang hitam. Kalau tidak ada gesekan, materi ini akan mengorbit lubang hitam selama miliaran tahun seperti planet mengitari bintangnya. Dan akhirnya kamu sampai di permukaan lubang hitam, horizon peristiwa. Sebetulnya sih bukan batas atau membran nyata. Saat melewatinya, kamu juga tidak akan segera tahu, dan beberapa detik kemudian kamu baru tahu kalau kamu tidak akan bisa lolos dari cengkramannya. Tempat ini tidak gelap-gelap amat kok. Cahaya yang juga terperangkap oleh gaya gravitasi ikut masuk bersamamu. Meskipun tidak terang, tapi tetap bercahaya. Semakin lama, tubuhmu semakin memanjang. Inilah yang disebut proses spaghettifikasi. Tubuh tengahmu tergencet dan berkas cahaya mengitarimu, lalu terbentuk sembura cahaya di sekitar pinggangmu. Kemudian, semuanya gelap, sudah seperti berada di planet kelam yang kosong dan besar. Saat ini, kamu berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional, pada ketinggian 402 km di atas permukaan bumi. Matamu langsung terbelalak saat melihat keluar jendela pesawat. Malam ini, langit Eropa dihiasi kilatan biru terang. Dan kemungkinan di situ telah terjadi ledakan. Peristiwa misterius ini teramati oleh seorang astronot asal Perancis dari atas ISS. Dan setelah diteliti lagi, rupanya di situ nggak ada ledakan, tapi ada petir yang mengarah ke atas. Sampai sekarang, fenomena ini masih dianggap dongeng di kalangan para pilot. Kisah lain soal kilat yang menyambar ke atas atau kilatan cahaya merah dan biru di ketinggian juga tersebar di kalangan para saintis. Tapi, bukti keberadaannya masih simpang siur. Yang jelas, fenomena ini memang ada dan sering dinamakan sebagai sprite, elves, troll, dan ghost. Lalu gimana sih proses terbentuknya petir biasa? Singkatnya gini. Udara lembab di dalam awan saling bergesekan, lalu menghasilkan listrik statis. Mekanismenya mirip kayak sweater berbahan wool yang terus kamu gosok. Lalu woolnya menghasilkan muatan listrik statis. Dan saat kamu megang handle pintu logam dengan tangan yang sama, jemarimu akan ngeluarin arus listrik menuju pintu. Nah, inilah yang dinamakan sebagai kilat mini. Gumpalan awan petir mengakumulasi muatan negatif kuat, hingga terbentuk sambaran pertama di dalam awan. Wujudnya berupa semburat terang yang terionisasi panas, atau sederhananya, petir. Sambaran pertama ini bergerak hingga beberapa meter di atas tanah, dan kecepatannya bisa naik sampai 321.868 km per jam. Kalau bisa terbang sengebut itu, kamu akan mengelilingi bumi cuma dalam waktu 7 menit. Nah, partikel negatif di dalam petir kemudian menarik partikel positif. Muatan yang berlawanan cenderung saling berikatan dan menyeimbangkan. Jadi saat terjadi sambaran bermuatan negatif pertama, muatan positif bumi mulai naik. Muatan listrik dari bumi kemudian berikatan dengan sambaran bermuatan negatif pertama dalam satu saluran. Akibatnya, muncullah sambaran terkeras dan paling terang. Kita menyebutnya sebagai kilat. Dan gemuruhnya kita sebut sebagai guntur. Kilat terbesar nggak menyambar dari atas ke bawah, tapi sebaliknya, dari bawah ke atas. Dengan kata lain, kilat yang sebenarnya mengarah ke atas. Seakan-akan bumi balas menyambar awan petir di atasnya. Muatan yang dihasilkan bisa mencapai 30.000 ampere, sedangkan muatan listrik rata-rata di rumah kita aja cuma sekitar 15 ampere. Rekor kilat terpanjang kurang lebih berukuran 708 km, bahkan lebih panjang dari negara bagian Kansas di Amerika Serikat. Dan menurut catatan para meteorolog, kilat ini terjadi di Brazil. Pelepasan energinya terjadi di antara awan petir raksasa, sedangkan sambaran kilat paling lama tercatat di Argentina, yang berlangsung selama 16,3 detik. Untuk sekali ngedip aja, kita perlu waktu selama 0,1 detik. Pada sambaran kilat biasa, partikel positif dari tanah menetralisir partikel negatif di dalam awan. Awan ini juga masih dipenuhi dengan partikel bermuatan positif. Semua partikelnya kemudian terakumulasi hingga membentuk kilat. Setelah muatannya mencapai titik kritis, awan kilat akan melontarkan muatan ini setinggi belasan kilometer. Inilah yang dinamakan sebagai blue jet. Sama persis kayak fenomena bercahaya yang dilihat oleh astronot Prancis tadi.
Blue Jet kelihatan mirip kayak kompor gas raksasa yang mengarah ke atas. Muatan positifnya dinetralkan oleh partikel negatif di atas ketinggian. Tapi manusia di darat gak akan bisa menyaksikan Blue Jet karena penglihatan kita terhalang oleh awan petir. Kalau dari atas pesawat sih masih bisa. Karena itulah selama bertahun-tahun, Blue Jet cuma bisa disaksikan oleh para pilot pesawat komersil. ISS juga bisa jadi spot terbaik untuk mengamati Blue Jet karena kilat ini terbentuk di bagian teratas awan tebal. Pancaran kilatnya bisa sampai berkilo-kilometer. Tapi kalau naik lebih tinggi lagi, kamu bisa ngeliat kilat aneh ini. Namanya Sprite dan bentuknya mirip ubur-ubur. Di atasnya terdapat awan merah bermuatan dengan tentakel kecilnya yang bergerak turun. Suhu kilat normal kurang lebih 30.000 derajat Celcius. Tapi suhu Sprite nggak begitu panas. Malahan, kamu bisa memegangnya langsung dengan tangan kosong. Asalkan kamu nggak takut dengan listrik kuatnya ya. Suhu kilat Sprite kurang lebih sepanas lampu hemat energi. Sprite terbentuk di mesosfer atau lapisan atmosfer yang terletak di ketinggian 50 km. Suhu di sini paling dingin di seluruh planet kita. Udara di darat jauh lebih padat karena molekulnya lebih banyak. Molekul ini menyerap panas matahari sehingga kita bisa ngerasain suhu yang pas. Tapi molekul udara di atas ketinggian terus menipis. Pada ketinggian jelajah pesawat komersil pun, kadar udaranya nggak bisa mengakumulasi panas. Dan di atas sana, kita nggak akan bisa bernafas tanpa alat bantu. Makanya, tiap pesawat dilengkapi dengan masker oksigen untuk berjaga-jaga. Suhu di situ bahkan lebih dingin daripada suhu di kutub selatan. Di mesosfer cuma ada sedikit udara dan suhunya bisa mencapai minus 130 derajat Celcius. Suhu kilatnya sendiri memang sangat panas, tapi kondisinya bisa dibilang mirip seperti segelas air mendidih yang dituang ke dalam 1 tong air dingin. Jadi, suhunya nggak banyak berubah. Sprite cuma bisa muncul saat berpasangan dengan awan petir di bawahnya. Saat awan melepaskan listrik, Sprite akan muncul di mesosfer. Caranya dengan menyeimbangkan jumlah muatan di atmosfer. Jadi, Sprite ini mirip seperti kilatan petir merah yang mencapai badai petir di bawahnya. Diameternya sendiri bisa mencapai 100 km. Lalu ada Ghost. Kilat ini bisa muncul sesaat setelah Sprite. Wujudnya berupa cahaya hijau pudar seperti aurora. Ghost pertama kali teramati pada tahun 2014. Dan konfirmasi resmi di kalangan saintis baru muncul pada tahun 2019. Ghost masih belum banyak diketahui, tapi menurut salah satu hipotesis, kilat ini punya sejumlah persamaan dengan aurora. Yang jelas sih warnanya sama-sama hijau. Cahaya ini kemungkinan telah naik oleh atom oksigen yang tereksitasi. Kadang kita juga bisa melihat troll bersama Sprite. Kilat ini punya cahaya merah di ujung tentakel Sprite. Selanjutnya, troll melepaskan semburat merah menuruni kilatnya. Saat ini kamu sedang melayang-layang di ketinggian 30 km di atas permukaan bumi, sembari menikmati panorama terbaik di planet kita. Wah, ada bintang jatuh tapi langsung hilang. Titik terang yang bergerak super cepat itu adalah stasiun luar angkasa internasional. Lalu, si pelayan membawakanmu minuman. Hah? Kok ada pelayan sih? Nah, sebetulnya kamu sedang ada di pesawat ruang angkasa wisata. Sebentar lagi kita akan bisa berpelesiran ke ruang angkasa dengan balon raksasa. Ini adalah Neptune, kapsul bulat dengan jendela besar plus pemandangan 360 derajat. Wahana ini bisa mengangkut 9 orang di kursi nyaman mereka, termasuk 8 penumpang dan 1 pilot. Kapsul ini juga punya toilet di bawah dek, dan menurut keterangan si produsen, toilet ini punya pemandangan paling spektakuler di alam semesta. Ada juga kompartemen bagasi untuk naruh sejumlah alat dan perlengkapan ilmiah di atap kapsul. Nggak lupa juga ada koneksi wifi agar kamu bisa streaming langsung. Oh iya, satu lagi, ada bar minumannya juga. Perusahaan perintis Neptune, Space Perspective, berencana mematok harga tiket penumpang balon ini mulai dari 2 miliar rupiah. Tapi gimana dengan mesin roketnya? Memangnya nggak pakai mesin roket ya? Nah, wahana ini akan bisa diterbangkan dengan balon raksasa seukuran lapangan sepak bola. Kita pindah ke landasan peluncuran aja yuk. Setelah penumpang memasuki kapsul, para teknisi mengisi balon dengan hidrogen karena gas ini lebih ringan dari udara. Balon pun mulai lepas landas, dan setelah daya angkatnya mencukupi, kapsul berpenumpang ini akan meluncur dari landasan peluncuran dan memulai perjalanannya.
Kapsul dan balon mengangkasa dengan kecepatan 19 km per jam atau 2 kali lebih lambat dari kecepatan kita saat berlari dan 2000 kali lebih lambat dari kecepatan roket konvensional. Di dalam kapsul, kamu nggak akan mengalami kelebihan beban atau ngerasain getaran dan suara berisik seperti di roket konvensional. Saat ini, kamu sudah sampai di ketinggian 13.716 meter atau hampir setengah jalan. Pesawat komersil juga mengudara di ketinggian ini. Dan di titik ini, fenomena cuaca sudah nggak ada lagi. Jadi, nggak akan ada gumpalan awan, aliran angin maupun turbulensi. Bahkan, nggak ada oksigen. Di sini, kamu perlu bantuan tangki oksigen untuk bernafas. Tapi kapsul Neptune kedap udara, jadi kamu semakin naik. Di sini, kamu juga mengamati balonnya terus membesar beberapa kali lipat. Karena telah diisi hidrogen di ketinggian 0. Hidrogen menekan balon dari dalam, tapi udara di atmosfer menekan balon dari luar. Semakin tinggi wahanamu, semakin sedikit kadar udaranya. Hidrogen terus menekan balon dari dalam, tapi tekanan di luar sudah nggak ada lagi. Sehingga ukuran balon semakin besar. Makanya kita perlu bahan balon yang super padat dan bisa meregang. Manusia selalu meluncurkan balon seperti ini dengan prop cuaca. Saat balon semakin naik, ukurannya juga terus membesar. Jauh di atas sana, bahan balon gak akan bisa menahan tekanan, lalu meletus. Kemudian prop cuaca jatuh ke bumi. Tentu kita nggak menginginkan kapsul berisi penumpang seperti Neptune mengalami nasib yang sama. Jadi wahana ini nggak akan naik terlalu tinggi. Tapi dalam kondisi darurat, Neptune punya parasut yang bisa dipakai untuk pendaratan aman. Parasutnya ini sudah mengembang dan menempel pada tali yang terhubung ke balon. Kalau terjadi hal-hal yang nggak terduga, parasut akan terbuka dan kapsul mulai turun secara perlahan. Semua prosedur ini berlangsung selama 2 jam, sampai kamu mencapai ketinggian 30.000 meter. Sepanjang sejarah manusia, cuma sekitar 20 orang yang telah terbang menuju stratosfer dengan balon. Kapsulnya telah menggantung di udara tuh. Kamu dan penumpang lain punya waktu selama 2 jam untuk mengagumi keindahan bumi, berselfie ria, dan nyantui di ruang angkasa. Kamu juga bisa melihat garis biru di atas permukaan bumi. Nah, itu yang kita kenal sebagai atmosfer. Kalau mendongak ke atas, kamu akan melihat taburan bintang paling memukau. Pemandangan di ketinggian ini terlihat sangat jelas karena nggak terhalang oleh awan atau polusi cahaya dari kota besar. Dengan begini, kamu bisa menatap bintang dengan segala kemolekannya. Karena alasan yang sama, para ilmuwan juga mengirim teleskop di ketinggian ini. Waktu 2 jammu telah berlalu dan kamu harus turun. Prosedur ini juga berjalan lambat dan mulus. Balon segera diturunkan dan tekanan atmosfer mulai menekannya lagi hingga menyusut. Kapsul yang bagian bawahnya dilengkapi splashdown cone ini akan mendarat di air. Perangkat ini bisa meredam benturan dengan air supaya proses pendaratannya berjalan dengan mulus dan lancar. 2 jam lagi telah berlalu dan Neptune mulai menyentuh air. Sebuah kapal mendekati kapsul ini untuk mindahin penumpang kemudian mengangkut mereka ke pantai. Kapal ini juga mengangkut kapsul untuk diluncurkan kembali ke stratosfer. Tapi balonnya nggak bisa dipakai lagi untuk perjalanan baru. Begitu penumpang mendarat di bumi, perjalanan mereka telah usai. Orang pertama yang terbang ke stratosfer dengan balon adalah Auguste Piccard asal Swiss. Dia merancang gondola bulat kedap udara yang bisa membawa 2 orang. Gondola ini menempel pada balon seukuran lapangan basket. Dan seperti Neptune, balon buatannya diisi dengan hidrogen. Pada bulan Mei 1931, Auguste Piccard dan Paul Kipfer memulai penerbangan mereka. Sesampainya di ketinggian, mereka mengalami sejumlah masalah. Kapsul mereka ternyata nggak cukup kedap udara, sehingga udaranya bisa keluar. Tapi untungnya, mereka bisa mengatasi masalah ini. Dan saat balon mereka terus meninggi, suhu di luar juga makin dingin. Tapi suhu di dalam gondola mencapai 38 derajat Celcius karena kru nggak bisa mengontrol katup pelepasan udara. Akibatnya, suhu di situ bisa sengebul gurun pasir. Gondola Auguste mencapai ketinggian 15.781 meter, cuma sekitar 5.000 meter di atas ketinggian jelajah pesawat komersil. 17,5 jam setelah diluncurkan, balon Auguste mendarat lagi di atas tanah. Selama penerbangan ini, ilmuwan mengumpulkan banyak data tentang cahaya kosmik dan angin di lapisan atmosfer. Auguste juga menjadi orang pertama yang mengirimkan sinyal radio menuju bumi dari ketinggian ini. Kemudian, Auguste Piccard mengadopsi ide gondola kedap udara untuk menyelam jauh di kedalaman laut. Dia membuat Bathys Cap,
yang bisa menyelam menuju Palung Mariana atau titik terdalam di planet kita. Meski jauh lebih canggih, Neptune masih belum bisa dipakai untuk terbang keluar angkasa. Bumi punya 3 lapisan utama, 2 bagian dari inti, yakni inti dalam yang panas dan padat, serta inti luar yang cair. Lalu ada mantel bumi, kemudian kerak tipis di atas, yakni permukaan yang mendukung kehidupan seperti yang kita tahu. Setidaknya itu yang kita ketahui. Tapi sekarang ilmuwan telah menemukan lapisan misterius baru yang terdapat jauh di dalam inti dalam yang padat. Inti dalam bumi kurang lebih 2/3 ukuran bulan dan tersusun atas nikel dan besi padat. Inti dalam ini panas menyala. Suhu di pusat planet kita sama dengan suhu permukaan matahari. Suhu inti luar bisa mencapai 5.500 derajat Celcius. Sulit untuk mengeksplorasi pusat bumi karena kita tidak bisa masuk ke sana, dan rasanya seperti melihat logam dan batuan cair seluas 5.200 km melalui jendela yang sangat kotor. Tapi kita bisa mengandalkan eksperimen laboratorium tentang batuan mampat dan panas, sinyal-sinyal dari gelombang seismik, dan model-model komputer. Saat terjadi gempa bumi, gempa itu mengirimkan gelombang kejut. Gelombang ini merambat menembus lapisan-lapisan bumi dengan kecepatan berbeda-beda, tergantung arah rambatan dan materi yang dilaluinya. Dalam penelitian baru, satu tim ilmuwan mengatur kumpulan data 100.000 gempa dalam. Sebagian di antaranya memiliki kedalaman lebih dari 100 km di bawah permukaan bumi. Saat gempa terjadi di satu sisi planet kita, ilmuwan melacak gelombangnya sampai ke sisi berlawanan. Gelombang berubah ketika sampai di sisi lain. Maka ilmuwan mencoba memahami materi yang telah dilalui gelombang ini. Mereka menemukan sebuah lapisan baru di dalam inti planet kita berkat gempa bumi. Biasanya, gelombang kejut merambat di sepanjang khatulistiwa, tapi di bawah permukaan, gelombang itu menyimpang dan merambat ke berbagai arah, sekitar 60 derajat ke samping. Saat melewati inti dalam dari utara ke selatan, gelombang ini bergerak lebih cepat dibanding saat melewati inti yang sejajar dengan khatulistiwa. Penting untuk memahami inti bumi, sebab intilah yang membentuk medan magnet kita, yang pada akhirnya melindungi planet kita dari hal-hal seperti angin matahari. Ini adalah partikel-partikel bermuatan yang berasal dari matahari. Pada tahun 1960-an, kita menemukan bahwa bumi berdenyut setiap 26 detik. Ini seperti mesin jam dan denyut jantung raksasa. Tanah sedikit berguncang, tapi seringnya kita tidak merasakannya. Peneliti masih bisa melacaknya. Sebagian peneliti berpikir bahwa lempeng benua adalah pemecah gelombang di bawah laut. Misal, bagian tertinggi dari benua Amerika Utara runtuh ke dalam dataran abisal. Satu teori menyatakan gelombang menghantam tempat ini, menghasilkan denyutan teratur. Seperti kalau kamu punya satu set drum, kamu pukul drum-drum itu dengan kedua tanganmu, dan kamu nggak sengaja mengenai satu titik yang menghasilkan pukulan harmoni yang pas untuk membuat seluruh planet berguncang. Kalau teori ini benar, kita beruntung karena tak ada lagi titik seperti ini yang bisa mengguncang bumi. Ilmuwan lain percaya bahwa denyutan itu terjadi karena ada gunung berapi di dekat titik kritis, Pulau Sao Tome di Teluk Boni. Kamu berjalan, berlari, dan meloncat, tapi saat berhenti, rasanya kamu seperti berdiri diam. Kenyataannya, kamu tetap bergerak, meskipun saat diam, sebab planet kita selalu bergerak. Tergantung di mana kamu berada, kamu bisa berputar melintasi alam semesta dengan kecepatan lebih dari 1.600 km per jam. Kalau kamu berada di khatulistiwa, pergerakanmu paling cepat. Katakan di ujung jarimu ada bola basket yang sedang berputar. Coba cek garis lintang di bolamu. Satu titik di garis itu punya jarak tempuh yang lebih jauh dalam satu putaran saja dibanding titik lain di dekat jarimu. Itu artinya titik di khatulistiwa bergerak lebih cepat. Bumi adalah planet yang selalu melakukan daur ulang. Tanah tempat kita berjalan didaur ulang. Siklus batuan planet kita mengubah satu jenis batuan menjadi jenis batuan lain. Itu adalah siklus yang berlangsung terus-menerus. Kedalaman planet kita penuh dengan magma. Ketika keluar ke permukaan, magma mengeras menjadi batuan. Proses tektonik seperti aktivitas vulkanik, gempa bumi,
pembentukan gunung, dan semua proses lain yang membentuk permukaan planet kita membawa batuan itu ke permukaan bumi. Ketika ada di permukaan, batuan jadi punya bentuk karena erosi mengikis bagian-bagiannya. Partikel-partikel kecil itu lalu mengendap. Tekanan yang berasal dari atas memadatkan partikel-partikel itu menjadi batuan sedimen, seperti misalnya batu pasir. Batuan sedimen akhirnya juga bisa jadi makin dalam di bawah permukaan bumi. Karena tingginya panas dan besarnya tekanan, batuan ini seolah dimasak menjadi batuan metamorf. Batuan ini bisa naik lagi ke permukaan atau bahkan terkikis kembali. Terkadang, lempeng kerak bumi saling mendorong, dan dengan begini, batuan bisa berubah menjadi magma lagi. Sejauh ini, kita baru menjelajah 5% lautan. Lautan itu sendiri, juga kehidupan di bawah dasar laut, masih menjadi misteri. Sedimen yang menjadi dasar laut kita merupakan rumah bagi berbagai mikroorganisme yang hidup bahkan sejauh 2,5 km di bawah dasar laut. Ada mikrob yang tersembunyi jauh di dalam batuan vulkanik di bawah dasar laut. Di sebagian Samudra Pasifik yang tersembunyi di bawah sedimen sedalam 265 meter. Biosfer di bawah dasar laut berkembang sangat lambat dibanding kehidupan di permukaan. Pembelahan sel terjadi setiap 10 sampai 1000 tahun. Ada yang berbeda dengan poros bumi. Perubahan iklim dan gletser yang mencair sebagian besar di wilayah seperti Himalaya dan Alaska membuat poros bumi bergeser. Kita mundur dulu ke era 4,6 miliar tahun yang lalu yuk untuk melihat proses kelahiran tata surya kita. Wah, belum ada yang kelihatan seperti bintang maupun planet nih. Sejauh ini cuma ada awan debu raksasa yang juga disebut dengan nebula. Nebula adalah molekul hidrogen, es, dan unsur yang lebih berat dari bintang sebelumnya. Tapi awan ini nggak padat, jadi nggak bisa berubah menjadi bintang maupun planet. Kemudian, gelombang ledakan tiba-tiba muncul dan dibarengi dengan sejumlah gelombang lain. Beberapa tahun cahaya dari nebula kita terjadi ledakan supernova, dan supernova akan muncul saat bintang raksasa kehabisan bahan bakarnya, kemudian runtuh oleh beratnya sendiri. Saat inilah ledakan dahsyat akan terjadi, dan cahayanya bisa dilihat dari jarak puluhan tahun cahaya. Gelombang ledakan dari supernova ini kemudian mencapai nebula kita. Seperti ombak laut, gelombang ini mengenai awan debu dan membuatnya menyusut hingga memadat. Lalu nebula mendapatkan inti gravitasinya. Partikel debu yang tertarik semakin banyak. Tekanan di inti nebula juga melonjak hingga membuatnya mulai berputar. Makin berat massa awan pusatnya, makin cepat juga putarannya. Semua partikel di dalam inti nebula lebih sering bertabrakan dan menambah kecepatannya, sehingga suhunya naik sampai ribuan derajat Celcius. Saat inilah protobintang muncul. Calon matahari kita ini masih muda dan belum stabil. Saat suhu di inti nebula mencapai jutaan derajat Celcius, reaksi nuklir mulai terjadi. Inti dari unsur ringan seperti hidrogen dan helium saling bertabrakan dan menyatu menjadi elemen yang lebih berat. Kemudian muncul cahaya terang. 4,5 miliar tahun yang lalu, protobintang ini berkembang menjadi matahari yang stabil, tapi cahayanya masih 30% lebih redup dari sekarang. Ada juga awan debu raksasa yang tertinggal, atau sisa unsur yang nggak dipakai dalam pembentukan bintang kita. Selanjutnya, objek lain yang lebih besar muncul di awan ini. Debu dan unsur berat mulai terakumulasi, kemudian membentuk protoplanet. Pada tahap ini ada sekitar 100 protoplanet yang ukurannya sebesar bulan hingga Mars. Saat itu kondisinya masih kacau balau. Protoplanet nggak punya orbit yang jelas dan mulai saling bertabrakan. Beberapa di antaranya menabrak tumpukan puing-puing dan menciptakan ledakan besar. Sebagian lainnya cuma bersinggungan sehingga jalurnya berubah. Dalam game biliar kosmik ini, pemenangnya tentu saja protoplanet yang paling besar. Protoplanet besar memakan puing-puing kecil kemudian membesar. Proses ini baru berhenti sekitar 100 juta tahun kemudian, dan beberapa planet hampir terbentuk. Ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet kita masih agak mirip dengan gumpalan lava karena permukaannya terus dibombardir oleh banyak asteroid. Karena permukaannya terus dibombardir oleh banyak asteroid, Bumi menjadi sangat panas. Tapi kini sudah mulai mendingin, semuanya berjalan cukup baik hingga Theia muncul di Cakrawala. Planet hipotetis seukuran Mars ini terbentuk hampir bersamaan dengan planet di tata surya lain.
Theia terus bergerak menuju bumi dan siap menabraknya. Boom! Karena benturan ini, bongkahan besar planet kita terlontar ke luar angkasa. Sementara Theia hancur berkeping-keping. Intinya bergabung dengan inti bumi dan sisanya menetap di orbit planet kita. Perlahan tapi pasti, puing-puing di kedua planet mulai bertabrakan dan bergabung menjadi objek kosmik besar. Saat debunya memadat, bumi mulai punya satelit alaminya, yaitu bulan. Hipotesis lain mengenai pembentukan bulan menjelaskan kalau Theia jauh lebih besar dari bumi. Planet ini cuma nyenggol planet kita dan terus bergerak. Sementara itu, bulan hampir terbentuk sempurna. Sebagai bukti dari hipotesis ini, kita punya sampel tanah bulan yang dibawa oleh para astronot dalam misi Apollo. Ternyata, tanah bulan sangat mirip dengan kerak bumi, dan komposisi ini cuma bisa sampai di bulan oleh tabrakan dahsyat. Raksasa gas seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus terbentuk agak belakangan dan lokasinya lebih jauh dari matahari. Keempat planet ini berbentuk bola gas dan permukaannya nggak berwujud padat. Kalau menapakkan kaki di permukaan Jupiter, kamu akan jatuh sampai di intinya. Semua planet ini nggak punya permukaan padat karena beberapa alasan. Proses pembentukannya lebih belakangan, tepatnya saat planet lain mulai memproses logam dan silikat yang ada. Sumbernya berasal dari luar garis beku. Dan inilah titik hipotetis di luar orbit Mars. Matahari nggak begitu menyinari area di belakangnya, sehingga airnya nggak bisa mencair. Maka ada banyak es di dalam awan gas yang tersisa. 3 juta tahun setelah matahari terbentuk, semua material ini mulai terakumulasi dan membentuk massa hingga jadi proto-Jupiter. Setelah jutaan tahun, massa bola es ini bisa mencapai 50 kali lebih berat dari bumi. Makin berat massanya, makin banyak juga gas yang terkumpul dari piringannya. Dalam waktu singkat, Jupiter menyerap hampir semua materi dari piringan gas di dekatnya, lalu mengakumulasi sekitar 318 massa bumi. Jupiter punya medan gravitasi yang sangat kuat, hingga menyebabkan kekacauan pada semua objek yang berada di lingkungan Mars dan Jupiter. Disinilah protoplanet lebih sering bertabrakan sampai hancur berkeping-keping. Akibatnya, di situ terbentuk sabuk asteroid. Fragmen ini nggak bisa menyatu lagi menjadi planet utuh karena gravitasi raksasa gas sangat kuat. Ada juga Saturnus, raksasa gas berikutnya. Ukurannya 3 kali lebih kecil dari Jupiter dan diperkirakan bentuknya sangat kecil karena lokasinya lebih jauh dari matahari, yaitu sekitar 10 kalinya jarak bumi ke matahari. Planet ini baru terbentuk belakangan saat Jupiter cuma menyisakan sedikit materi pada piringan gasnya.